Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pekan ini kita sudah memasuki topik terakhir dari mata kuliah Estetika Dasar. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa sih Islamic Ornamentation atau ornamentasi Islam. Sebelum kita masuk ke pengertian apa itu ornamentasi Islam, terlebih dahulu saya akan jelaskan posisi dari ornamentasi dalam seni Islam itu sendiri, supaya kita semua jadi lebih tahu tujuan dari dibuatnya ornamentasi dalam Islam. Jadi kalau dalam Islam, ornamentasi Islam ini sering diklasifikasikan dalam seni Islam dan di beberapa literatur disebutkan bahwa dia menjadi elemen yang sangat penting atau unsur terpenting dari seni ruang atau arsitektur. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa apapun dalam Islam seyogyanya ditujukan untuk mencari keridhaan Allah atau diniatkan sebagai ibadah. Begitu pula dengan seni. Jadi dalam seni Islam, ornamentasi ini dia tidak hanya hadir sebagai penghias suatu bentuk atau suatu permukaan, tapi dia juga punya makna dan punya tujuan kenapa ornamentasi ini diciptakan. Jadi hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat beberapa intelektual barat yang menyebutkan bahwa ornamentasi ini disebut sebagai aspek hedon dari arsitektur Islam, karena ternyata orang barat kenapa berpikir seperti itu? Karena memang cara pandang orang barat berbeda dengan orang Islam. Orang barat hanya memandang bahwa ornamentasi ini dianggap berlebih-lebihan dan hanya menghiasi, padahal nanti kita akan belajar bersama, ternyata ornamentasi Islam ini dia punya tujuan yang sangat besar, yang dia tentunya berhubungan untuk tujuan-tujuan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pelajari dulu apa sih definisi dari ornamentasi Islam. Untuk lebih jelas, saya pisahkan definisi tersebut ke dalam dua istilah. Yang pertama adalah ornamentasi dan Islam. Kenapa saya pisahkan? Karena memang definisi ornamentasi secara umum dengan definisi ornamentasi secara Islam itu berbeda. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa ornamentasi kalau yang secara umum itu memang dia hanya sebagai hiasan atau dianggap sebagai komponen produk seni yang ditambahkan. Jadi tujuannya hanya menghiasinya. Tapi kalau ornamentasi dalam Islam, tadi sudah saya singgung juga bahwa setiap seni itu dia tidak hanya punya tujuan menyenangkan semata-mata atau punya tujuan materi yang berhubungan dengan materi duniawi semata-mata, tapi dia harus punya tujuan yang lebih tinggi, karena tujuan kita di dunia juga punya tujuan yang tinggi, yaitu punya tujuan menghamba atau mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu, seni Islam pun punya tujuan yang sama, yaitu mengajar dan memperkuat persepsi tentang transendensi Tuhan dalam diri manusia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan transendensi? Kita akan belajar sekarang. Jadi dari dua definisi istilah tadi, ada dua keywords yang saya munculkan. Yang pertama adalah ornamentasi, berarti dia dekorasi atau hiasan. Yang maknanya berarti dia punya tujuan menghiasi supaya benda yang dihiasi dengan ornamentasi itu punya nilai estetis atau punya keindahan. Kemudian dari istilah seni Islam ada keywords tauhid atau transendensi. Apa sih transendensi itu? Transendensi adalah sesuatu atau istilah yang menggambarkan bahwa ada hal yang tidak dapat ditangkap secara pengalaman visual atau indrawi. Jadi transendensi ini mudahnya adalah
cara kita memandang bahwa ternyata di alam semesta ini ada sesuatu yang kita tidak bisa tangkap secara visual atau indrawi, yaitu Tuhan kita. Makanya kenapa tujuan dari ornamentasi Islam yang di dalamnya, yang dia termasuk bagian dari seni Islam, adalah untuk mengantarkan pemandangnya atau mengantarkan penikmatnya kepada kesadaran bahwa dirinya adalah hanya objek dari bukan merupakan segalanya. Jadi manusia ini hanya bagian dari kekuasaan besar. Jadi tujuannya adalah supaya penikmat atau pemandang ini menyadari bahwa ternyata ada kekuasaan lain yang dia tidak dapat ditangkap secara visual atau indrawi, yaitu Tuhan. Jadi tujuan akhirnya adalah menyadarkan dirinya bahwa ternyata manusia ini hanya hamba dan dia semakin mengakui akan kekuasaan Tuhannya. Dari worldview atau cara pandang ini, ada dalam seni Islam itu yang disebut, muncullah yang istilahnya disebut dengan Arabes. Arabes ini adalah sebuah ekspresi estetis yang menggambarkan seni kaum muslim yang sering disebut sebagai seni pola tak terbatas atau sebagai seni tak terbatas. Tujuannya tadi apa sih? Jadi yang dimaksud tidak terbatas itu adalah pola-pola yang tujuannya adalah mengantarkan penikmat atau pemandangnya menyadari ada sesuatu yang tidak terbatas di luar dirinya, yaitu kekuasaan Tuhan. Jadi harapannya ketika dia menikmati karya seni itu, dia semakin sadar akan posisi manusianya atau posisi dirinya sebagai hamba yang ketergantungan terhadap kekuasaan lain di luar dirinya yang tidak terbatas, yaitu kekuasaan Tuhan. Nah, Arabes ini dia didasarkan pada satu pemahaman bahwa Allah itu tidak terbatas dalam setiap aspek, mulai dari keadilan, dalam rahman, dalam pengetahuan, dalam cinta. Betapapun dalamnya orang berusaha menghitung sifat-sifatnya atau menggambarkan salah satu sifatnya, maka upaya itu akan memenuhi kegagalan. Sifat-sifatnya di luar pemahaman dan gambaran manusia. Karena itu, karakter utama dari seni Islam itu ketidakterbatasan. Karena pola yang tak berawal dan berakhir yang memberi kesan tak terbatas merupakan cara terbaik untuk mengekspresikan doktrin tauhid dalam seni. Yang tadi saya sebut bahwa istilah ini disebut dengan Arabes. Jadi Arabes adalah salah satu karakter dalam seni Islam yang bermakna ketidakterbatasan. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah untuk menyadarkan pemandang atau penikmatnya bahwa ketika dia melihat suatu karya yang berkarakter Arabes ini, dia sadar bahwa di luar dirinya ada kekuasaan besar yang tidak punya batas dan menyadarkan bahwa diri hanyalah manusia yang tergantung pada kekuasaan tersebut. Jadi kembali kepada esensi atau doktrin tauhid. Jadi ketika dia melihat, dia menyelami nilai-nilai ketauhidan di dalam seni Islam tersebut. Jadi dengan pernyataan ini gugurlah atau tertolaklah anggapan orang Barat yang beranggapan bahwa seni dalam Islam hanyalah cara-cara hedon orang Islam untuk menunjukkan materialitisnya, tapi ternyata cara ini lebih kepada cara orang Islam untuk menjelaskan posisinya bahwa manusia hanya bagian dari sesuatu yang tidak terbatas di luarnya, yaitu kekuasaan Tuhan. Nah, seperti apa sih Arabes supaya kalian lebih mudah untuk membayangkan? Ini ada beberapa contoh yang dimaksud Arabes atau ketidakterbatasan pola itu seperti apa. Ini bisa dilihat ya, ada banyak sekali pora-pora yang seolah-olah memang dia tidak berbatas dengan kerumitannya, dengan pengulangannya. Nah, ini juga ada lagi. Jadi nanti di slide selanjutnya akan ada perbedaan yang mencolok antara karakter dari seni Islam ini dengan seni-seni yang lain. Kalau kalian amati, memang terdapat perbedaan yang signifikan dari karakter pola yang tidak terbatas ini. Jadi harapannya ketika orang melihat ini tuh merasakan, dia bisa membayangkan memang subhanallah, jadi ada hal yang memang tidak bisa kita jangkau.
Kita hanya manusia yang punya batas, dan yang tidak terbatas hanyalah Allah. Jadi tujuannya memang menyadarkan posisi manusia dan ketergantungan kita terhadap Tuhan kita. Nah, ini contoh lain. Jadi terlihat sekali ada karakter kuat dalam seni-seni Islam, terutama ornamentasi Islamnya ya. Jadi ada nilai-nilai arabes tadi yang saya jelaskan. Nah, di arabes nanti ada beberapa motif yang kita akan pelajari lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh seni yang bukan dari Islam. Terlihat sekali kan ya perbedaannya. Nih. Jadi ada perbedaan yang signifikan terkait ekspresi seni yang dimunculkan dari orang Islam dan bukan orang Islam. Jadi memang terlihat adanya pola-pola yang tidak terbatas dalam seni Islam. Seperti apa sih cara kita menciptakan pola tersebut? Kita akan belajar di slide selanjutnya. Dari beberapa gambar tadi, saya harap kalian paham bahwa memang ada perbedaan yang signifikan dari ekspresi seni yang dimunculkan oleh orang Islam dan non-Islam. Oleh orang Islam yang memang menciptakan seni dengan tujuan menyadarkan ke posisi manusia seperti apa, dengan orang non-Islam yang tidak punya dasar pemikiran seperti itu. Nah, dari beberapa contoh di slide sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bersama bahwa memang seni Islam adalah seni yang menekankan pada abstraksi dan denaturalisasi. Ini kita sudah pelajari beberapa kali ya, bahkan dari awal kita belajar estetika dasar, bahwa ketika kita melakukan eksplorasi bentuk, sebisa mungkin kita melakukan abstraksi, karena untuk menghindari munculnya figur-figur tertentu yang memang sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi kita menghindari peniruan bentuk yang nyata. Ini yang disebut dengan denaturalisasi. Jadi mengurangi kesan natural atau kesan seperti aslinya. Salah satu caranya dengan abstraksi. Dan ini perlu kita tekankan bersama. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang ornamen itu apa, kenapa ornamen itu muncul dalam Islam, dan tujuan ornamentasi Islam itu apa, kita akan bahas lebih jauh tentang fungsi khusus ornamentasi dalam Islam. Terdapat 4 fungsi. Yang pertama adalah ornamentasi atau seni Islam itu bertujuan nomor 1 adalah pengingat tauhid. Jadi tetap tujuan utamanya adalah mengingatkan ketauhidan. Kemudian yang kedua adalah dia punya fungsi transfigurasi material. Apa itu transfigurasi material? Saya akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah dia transfigurasi struktur. Yang keempat adalah keindahan. Baik, jadi yang dimaksud pengingat tauhid adalah bagaimana kita membuat suatu karya, misalnya dalam kasus ini ornamentasi, itu kita merancang atau mendesain dengan tujuan supaya orang itu merasakan kekuasaan atau transendensi Tuhan atau Allah. Caranya dengan cara seperti apa? Pada umumnya dilakukan, karakter utama dari seni Islam, khususnya ornamentasi, adalah dengan memberikan pola yang tak terbatas di mana-mana. Dengan cara ini, ornamentasi menaikkan nilai objek dari yang bidang kegunaan semata-mata menjadikan ungkapan ideologi Islam. Ini mempertegas pernyataan saya di awal tadi bahwa tujuan ornamentasi tidak hanya menghias, tapi ketika dia digunakan untuk mengingatkan pemandangnya terhadap transendensi Tuhan, dia menjadi naik nilainya menjadi nilai objek yang dia sebagai ungkapan ideologi, jadi lebih tinggi. Jadi semua karya dalam Islam tujuannya memang satu, adalah mengingatkan penggunanya, pemandangnya, penikmatnya kepada ketauhidan Tuhan, karena memang tujuan kita di dunia adalah itu. Kemudian yang kedua adalah berfungsi sebagai transfigurasi material. Apa sih transfigurasi material? Cara mudah atau cara gampang memahami apa itu transfigurasi, intinya ornamentasi Islam ini dia
berusaha dengan menempelkan ornamentasi. Seniman-seniman Islam itu berusaha merubah bentuk dan tampilan material tanpa merubah substansi material, sehingga menjadikan nilainya lebih tinggi, yaitu pengingat atau mengingat ketuhanan. Contohnya seperti ini. Ketika ornamentasi itu diterapkan di sebuah permukaan yang luas, apapun materialnya, jadi dia sudah nilai material itu dia tidak lagi menjadi nilai yang utama. Tapi nilai yang utama adalah keinginan untuk mengingatkan penikmatnya kepada Tuhan dengan cara ornamentasi yang melingkupinya. Jadi ada usaha yang disebut dengan transfigurasi material. Jadi seniman Islam ingin melupakan berbagai macam nilai material yang mungkin itu bermacam-macam. Misalnya ada material yang kayu atau bambu yang murah, atau mungkin baja. Kalau misalnya dalam beberapa seni Islam mungkin ada tembaga, kuningan, emas. Itu kan punya nilai yang berbeda-beda secara materi. Tapi dengan melapisi materi-materi tersebut dengan ornamen, otomatis nilai dasar material itu jadi tereduksi. Orang difokuskan pada tujuan pengingat kepada Tuhan. Nilai material itu menjadi yang sekunder, bukan lagi yang primer. Inilah yang disebut dengan transfigurasi material. Tujuannya tetap, yaitu supaya orang dia tidak fokus pada nilai material itu yang mungkin dia berbeda-beda nilainya. Misalnya ketika orang menggunakan bejana dari emas, ketika dia tidak dilapisi oleh ornamen, mungkin dia akan menimbulkan satu kesombongan di dalam dirinya dan melupakan tujuan hidupnya untuk mengingat Tuhan. Tapi ketika dia dilapisi dengan ornamen yang dia secara karakter arabes, dia akan diarahkan untuk kembali mengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dibanding dirinya. Dia akan kembali mengingat nilai-nilai ketauhidan. Inilah yang disebut dengan transfigurasi material. Kemudian yang ketiga adalah transfigurasi struktur. Ini hampir sama dengan material, hanya saja dia menekankan pada aspek struktur. Jadi dia menyamarkan detail konstruksi dengan lapisan ornamen. Karena bagi seniman Islam, struktur aktual atau struktur asli itu tidak dapat memberikan ingatan estetis tentang kualitas ilahiyah. Jadi tujuannya sama. Tujuan apa sih penciptaan satu karya? Sekali lagi adalah yang utama adalah punya nilai ketauhidan. Jadi sebisa mungkin aspek-aspek lain di luar itu nilainya atau proporsinya dikurangi. Jadi dengan transfigurasi material dan transfigurasi struktur, tujuan utama sebagai pengingat tercapai, kemudian nilai material dan nilai strukturnya itu berada di tingkat di bawahnya. Kemudian yang terakhir keindahan ini sudah pasti, dan fungsi keindahan ini sama fungsinya seperti ornamentasi umum. Jadi sama-sama memang tujuannya memberikan nilai keindahan, menambahkan keindahan bagi orang yang menikmatinya. Nah, ini contohnya. Kalau dilihat di gambar yang ini, kita bisa lihat bersama bahwa ada beberapa fungsi yang sudah dicapai ya. Yang pertama misalnya dengan transfigurasi material. Jadi ini kita mungkin tidak terlalu mengetahui materialnya apa, tapi tujuan utama mengingat dengan konsep atau karakter arabes tercapai. Karena dia melingkupi seluruh permukaan. Begitu juga dengan strukturnya. Ini terlihat di dua gambar ya. Jadi masing-masing itu berusaha mengutamakan tujuan transendensi atau tujuan mengingat ketauhidan dengan cara transfigurasi material dan transfigurasi strukturnya. Cara-cara tersebut secara otomatis ternyata malah bisa menciptakan fungsi keempat, yaitu fungsi keindahan. Nah, ini contoh lain. Kalian akan belajar bentuk-bentuk ini mungkin di sejarah dan hikmah arsitektur 1 di semester 2. Jadi ini salah satu cara arsitek Muslim untuk merepresentasi nilai ketuhanan dalam sebuah objek melalui transfigurasi struktur. Jadi struktur ini kubah kemudian ditambahkan dengan pola-pola yang diulang, ada modul yang diulang. Dengan ada motif-motif ornamentasi yang dia mengandung nilai-nilai ketauhidan.
Jadi diharapkan dengan bentuk ini memang orang diarahkan untuk, itu tadi saya bilang berkali-kali, mengingat kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi pola-polanya memang pola-pola yang tidak terbatas. Nah, ini contoh lain. Jadi jeniusnya ilmuwan atau seniman-seniman Islam, ketika Islam membatasi bahwa menghindari sebisa mungkin figur yang natural, seniman Islam itu mengeksplor kreativitasnya dengan menciptakan pola-pola sedemikian rupa, sehingga tanpa dia menampilkan figur Tuhan atau figur Nabi yang seperti dilakukan seperti tradisi-tradisi orang non-Muslim, ternyata seniman Islam bisa tetap menghadirkan nilai-nilai ketauhidan dalam perancangan. Ini menjadi salah satu pelajaran penting bagi kita semua ya, bahwa keterbatasan atau aturan-aturan itu sejatinya tidak membatasi kita, tapi malah meningkatkan kreativitas kita. Jadi bukan malah menjadi penghalang, tapi malah menjadi tantangan yang memicu kreativitas kita. Ini dibuktikan dari seniman Muslim yang berhasil menciptakan pola arabes ini dengan strategi-strategi desain yang beragam. Nah, ini contoh lain. Terlihat sekali ya, karakter utama dari ornamentasi Islam adalah bentuk-bentuk atau pola yang tidak terbatas. Yang tadi sudah saya jelaskan, dia disebut arabes. Jadi polanya ada pengulangan, repetisi dengan banyak kerumitan. Jadi karakternya sangat kuat dan itu identitas Islamnya sangat kuat. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana sih cara membuat ornamen ini, terlebih dahulu kita perlu kita perlu tahu dulu bahannya, bahan ornamen, bahan mendesain atau mengkomposisikan ornamen. Di sini saya menyebut bahan itu sebagai motif-motif dalam ornamentasi Islam. Sebetulnya motif ini yang saya contohkan nanti itu tidak terbatas pada motif yang saya contohkan, karena motif-motif itu sebetulnya adalah motif yang sudah berkembang di beberapa negara-negara Islam di seluruh dunia. Yang motif itu diteliti dan dibukukan dalam sebuah buku. Jadi ini ada beberapa motif yang sudah terkompilasi. Seandainya kalian menciptakan satu motif baru dan dia tidak melanggar aturan Islam, sangat dipersilahkan. Jadi bahan kita untuk mengkomposisikan sebuah ornamentasi Islam ada motif. Yang ini saya bagi menjadi dua jenis, yaitu motif non-figuratif atau abstrak dan motif figuratif. Maaf. Kalau motif non-figuratif ini dia biasanya berupa kaligrafi, bentuk geografis, kurva, medali kartu, dan wajib. Sedangkan motif figuratif, figur, dia biasanya berupa benda hidup dan benda mati. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Nah, jadi misalnya motif non-figuratif, ini ada kaligrafi. Jadi kadang ornamentasi-ornamentasi Islam ini punya motif kaligrafi. Dan tentunya kaligrafi ini kan punya berbagai macam jenis tulisan ya, hotnya macam-macam, itu bisa digunakan. Jadi tidak terbatas pada yang saya contohkan. Kemudian motif kedua adalah bentuk geografis, bentuk geometri ini sepertinya mungkin bukunya ya. Jadi bentuk-bentuk geometri yang dia diolah sedemikian rupa. Ada bentuk poligon, ada bentuk bintang dan salib, ada swastika dan bingkai, ada pilihan sudut, ada pola lencana, dan pola kisi-kisi. Jadi ini beberapa motif yang sudah berkembang di awal. Jadi kalian bisa menggunakan motif ini dengan cara menggunakannya langsung dengan menggabungkan atau memodifikasinya, atau bahkan yang lebih expert mungkin menciptakan satu motif baru. Kemudian selanjutnya ada kurva. Nah, ini jadi beberapa jenis kurva yang digunakan, ada lingkaran, tunggal, konsentris, dan saling berpotongan. Ada juga berumbai, ada juga jalinan kurva dan kurva S, misalnya pita atau berombak,
bergelombang, guiloche, kemudian ada planar, ada 3 dimensi, dan ada campuran dari ketiga motif yang tadi disebutkan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada motif medali, kartu, dan wajik. Ini juga banyak ditemukan di ornamentasi-ornamentasi Islam. Setelah kita bicara motif non-figuratif, tadi kita masuk ke motif figuratif. Ada motif figuratif itu benda hidup, bisa tumbuhan. Yang seperti saya jelaskan tadi, jadi tumbuhan atau figuratif ini dia sudah diabstraksi dan denaturalisasi. Saya juga telah bilang bahwa tadi beberapa motif ini adalah salah satu didapat dari pencarian atau kompilasi motif yang tersebar di seluruh dunia, di negara-negara Islam di seluruh dunia. Makanya muncul misalnya pohon yang ada ularnya. Jadi mungkin di beberapa belahan dunia atau di negara Islam memang ada yang mengizinkan, misalnya karena ada khilafiyah ya, apakah boleh menggambar figur secara utuh. Ada khilafiyah atau perbedaan pendapat ulama, mungkin yang muncul ada ular seperti ini. Tapi untuk proyek kalian kali ini tidak disarankan muncul bentuk-bentuk figuratif yang utuh. Jadi semua bentuk figuratif itu harus sudah diabstraksi dan denaturalisasi. Nah, ini ada bentuk perisai, ada bentuk peta awan, ada motif air dan riak. Kemudian ada motif arsitektural seperti kubah, segi 4, setengah lingkaran, kerucut, ladang, dan banyak yang lainnya. Ini ada motif binatang yang saya sebutkan tadi. Ini mungkin ada perbedaan pendapat ya. Ada mungkin beberapa negara yang mengizinkan boleh mengfigurkan binatang. Tapi sekali lagi saya jelaskan dan saya tekankan bahwa untuk proyek kalian dilarang membuat figur yang belum diabstraksi dan belum dinaturalisasi. Ini beberapa motif lain yang berkembang yang bisa kalian imitasi, modifikasi, adaptasi. Tentunya ketika kalian mengimitasi tidak hanya mengambil mentah ya, tapi sudah dikombinasi dengan modul atau motif lain. Nah, setelah kita tahu nih bahannya apa saja, kita perlu tahu bagaimana aturan-aturan untuk mengolah bahan tersebut. Jadi ternyata ketika kita membuat ornamentasi Islam, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang prinsip ini ternyata agak berbeda dengan prinsip komposisi secara umum yang sudah kalian pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Apa saja prinsipnya sebelumnya? Misalnya seperti pengulangan, point of view, apalagi ya, banyak ya. Nah, sekarang di sini ternyata ada prinsip yang agak berbeda, yang akhirnya prinsip ini itu bisa menciptakan karakter yang kuat dari ornamentasi Islam. Prinsip pertama adalah abstraksi. Ini sudah berkali-kali disebutkan bahwa kalau bisa semua motif, semua bahan itu sudah diabstraksi. Kemudian prinsip kedua adalah struktur modular. Apa sih struktur modular itu? Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya, tapi intinya struktur modular ini adalah pada umumnya karya seni ornamentasi Islam itu dia tersusun dari modul, satu modul yang modul itu diulang-ulang atau dikombinasikan. Jadi dia punya modul. Modul itu apa sih? Modul itu ya kayak cetakan dasar, yang cetakan itu dikembangkan. Jadi tidak bebas terbatas pada modul, tapi modul ini tidak malah membatasi, tapi malah modul ini dengan kreativitas dan eksplorasi malah bisa dikembangkan dan menjadi satu karya ornamentasi yang sangat baik. Kemudian yang ketiga ada kombinasi berurutan. Ada urutannya. Jadi kombinasi itu biasanya kalau dalam ornamentasi Islam itu tidak disusun secara acak, tapi dia punya aturan, punya pola. Polanya punya urutannya. Jadi ada kombinasi yang saling teratur dan berurutan. Nanti kita akan belajar ya lebih lanjut di slide selanjutnya.
Kemudian yang keempat, ini sama dengan prinsip komposisi secara umum. Pada umumnya ada repetisi atau pengulangan. Apa yang diulang? Biasanya yang diulang adalah modul-modul yang sudah ada. Jadi modul itu diulang berkali-kali. Kemudian nomor 5 adalah dinamisme. Kalau di dalam prinsip umum komposisi dinamisme itu identik dengan point of view atau emphasis, di ornamentasi Islam ini berbeda. Dinamisme dalam ornamentasi Islam adalah usaha untuk menjadikan ornamentasi Islam ini dia lebih fleksibel ya, bisa tidak lekang oleh zaman. Jadi desainnya itu sangat dinamis, tidak terbatas pada satu zaman tertentu. Jadi diharapkan desain yang muncul itu dinamis, tidak terbatas pada satu waktu tertentu. Yang terakhir ada kerumitan, yang sejatinya kerumitan ini sebetulnya adalah penggabungan dari kelima aspek atau kelima prinsip sebelumnya. Baik, kita masuk ke abstraksi. Abstraksi ini pola-pola figural dan gambar-gambar yang naturalistis jarang digunakan pada ornamen. Walaupun gambar figural dan alam banyak digunakan, namun gambar itu terwujud melalui teknik denaturalisasi dan modifikasi. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa gambar ini atau figur ini sudah diabstraksikan. Mungkin awalnya dia dari bunga melati misalnya, atau mungkin bunga matahari, tapi bentuk itu sudah diabstraksikan. Jadi wajib abstraksi dalam ornamentasi Islam. Yang kedua ada struktur modular. Jadi struktur modular adalah yang tadi saya bilang dia punya modul. Kalau kita perhatikan mungkin modulnya ini adalah bentuk segi 6. Yang segi 6 ini dia diulangnya mungkin dengan memperbesar skalanya, kemudian dipertemukan dengan struktur segi 6 lainnya sampai membentuk bentuk seperti ini. Jadi karya seni Islam diciptakan dari banyak bagian atau modul. Jadi repetisinya itu atau pengulangannya bukan acak, tapi dia berdasarkan pada modul yang terukur biasanya. Jadi modul ini dia kembangkan dan modifikasi sampai melahirkan suatu desain yang besar. Tapi kalau kita perhatikan memang keteraturan atau keseimbangan itu menjadi sesuatu yang cenderung ada dalam ornamentasi Islam. Kemudian ada kombinasi berurutan. Apa sih kombinasi berurutan? Kombinasi berurutan adalah pola tak terbatas dari kombinasi berurutan modul dasar dan pengulangannya. Kombinasi berurutan yang lebih besar tidak menghancurkan identitas dan karakter unit-unit lebih kecil yang membentuknya, tetapi dengan perulangan, variasi, dan penggabungan membentuk kombinasi yang lebih kompleks. Jadi, mudahnya kombinasi berurutan itu jadi ada kombinasi, tapi dia teratur atau berurutan. Biasanya itu tadi yang saya jelaskan, dia dicapai dengan melakukan repetisi, tapi repetisi ini punya polanya, ada urutannya. Jadi tidak acak. Misalnya tadi dengan membuat yang lebih besar, dilakukan dengan mengulang dan melakukan variasi perbedaan skala, sampai akhirnya muncul bentuk yang seperti ini. Kemudian nomor 4 ada repetisi. Repetisi ini memang cara atau teknik atau prinsip umum ya yang digunakan untuk menciptakan sebuah komposisi, yaitu dengan mengulang-ulang. Apa saja yang diulang dalam ornamentasi Islam? Pada umumnya yang diulang adalah motif. Jadi motifnya diulang setelah di satu sisi ujung A, misalnya dia diulang di A aksen, A atau B aksen, jadi diulang. Contohnya ini kan dia mengulang beberapa pola di beberapa bidang. Kemudian yang diulang juga modulnya. Misalnya modul ini diulang lagi di sini, diulang lagi di sini, diulang di sini. Begitu pula modul yang tengah diulang lagi di sini, dan seterusnya. Jadi ini ditata atau diulang sedemikian rupa, kemudian dikombinasikan secara teratur dan berurutan. Kemudian nomor 5, dinamisme. Tadi sudah saya singgung bahwa dinamisme dalam ornamentasi atau seni Islam itu tujuan utamanya adalah kita mendesain yang bersifat dinamis, yaitu dia harus dinikmati. Dia bisa dinikmati sepanjang zaman. Jadi kalian
ketika mendesain ornamentasi Islam ini punya tuntutan gimana supaya desain ini tidak terbatas pada satu waktu tertentu atau dia everlasting untuk segala zaman. Kemudian yang terakhir ada kerumitan. Kerumitan ini kalau saya sebut memang dia seperti penyatuan dari kelima prinsip sebelumnya ya. Jadi seni Islam atau ornamentasi dia mengandung detail-detail yang rumit dari pengulangan, dari kombinasi yang berurutan, dari modul dan pengembangannya. Kerumitan meningkatkan kemampuan pola atau arabes untuk menarik perhatian orang memandang dan mengupayakan konsentrasi. Hanya dengan keragaman unsur-unsur internal dan semakin rumitnya goresan serta kombinasinya, maka dinamisme dan momentum pola tak terbatasnya bisa dirasakan. Ini contoh kerumitan. Memang dia cenderung rumit, tapi ternyata kalau kita pelajari rumitnya ornamentasi Islam itu ada caranya. Jadi kita bukan sengaja menciptakan keruwetan, tapi caranya ya tadi dengan repetisi. Repetisinya seperti apa? Yang direpetisi motifnya dan modulnya. Modulnya direpetisi dengan cara apa? Dengan cara modifikasi dan melakukan kombinasi secara berurutan. Semuanya diulang sampai akhirnya membentuk. Jadi kerumitan itu terbentuk dengan sendirinya. Nah, setelah kita tahu prinsipnya, ternyata ada beberapa strategi struktur dalam ornamentasi. Jadi nanti ketika kalian sudah tahu motifnya, sudah tahu prinsipnya, caranya gimana? Ternyata ada beberapa struktur dalam ornamentasi. Ini ada 4. Yang pertama adalah satu struktur multi-unit, disebut juga struktur munfasilah atau terputus. Jadi struktur pola-pola tadi itu saling terputus satu sama lain. Tapi tetap ya, dia tetap ada perulangan modul, tapi dia tidak berhubungan satu sama lain, seolah-olah terputus. Jadi ada yang disebut dengan struktur multi-unit atau struktur terputus. Kemudian ada struktur saling berpotongan. Nah, ini agak rumit, jadi biasanya disebut struktur mutadahilah atau struktur yang menggabungkan modul dan saling menekan. Nah, jadi ini modulnya, kalau yang di saling terpotong kan tadi dia tidak ada penetrasi atau penekanan antara satu modul dengan modul yang lain. Dia terputus atau tidak berhubungan. Tapi kalau ini mereka atau si pola, si motif ini sudah berusaha memodifikasi dirinya dan antar satu modul dengan modul lain itu sudah ada hubungan satu sama lain, seolah-olah saling menekan. Jadi seolah-olah ada hubungan. Ini contoh struktur yang saling berpotongan. Kemudian yang ketiga ada struktur berjalin. Nah, struktur berjalin ini dia lebih rumit lagi karena dia sudah menggabungkan banyak motif, kemudian dia saling terjalin satu sama lain. Kalau kita lihat di sini ada motif geometri, ada motif figural berupa tanaman, kemudian daun, bunga, sulur, kemudian diabstraksikan, kemudian dia saling terjalin satu sama lain. Jadi ada hubungan antara motif satu dengan motif yang lainnya. Sekali lagi saya tekankan, caranya menghubungkan biasanya dalam ornamentasi Islam itu tetap ada aturannya. Tetap dia taat modul dan dia punya kombinasi yang berurutan, tidak acak. Kemudian ada struktur berkembang. Nah, struktur berkembang ini dia hampir mirip dengan struktur yang nomor 2 tadi. Saling berpotongan. Cuma biasanya kalau berkembang ini, nanti kalau kalian perhatikan ada, misalnya ini nih ya. Jadi ada modul 1 yang seolah-olah itu dia mengembang. Makin lama dia makin besar. Contohnya ini misalnya. Jadi dia dari satu bintang, dia seolah-olah bintang itu membesar atau mengembang. Biasanya untuk struktur seperti ini, dia punya inti modular sentral, ada pusatnya, yang memberikan satu pandangan di dalam pola terbatas biasanya. Jadi ada satu sentral yang dia terus berkembang. Nah, ini terakhir ya, mungkin ini slide yang terakhir. Ada beberapa contoh bagaimana cara membuat atau menggambar pola di dalam merancang komposisi ornamentasi Islam. Kalau kalian masih kebingungan membayangkan, silakan di searching
Di YouTube banyak sekali contoh-contohnya, misalnya keywords-nya ketik aja arabesque, atau ketik aja how to create, bagaimana membuat ornamentasi dalam Islam. Nanti akan muncul cara-caranya seperti apa. Kalau kita lihat sekilas nih ya, jadi untuk ketemu bentuk 5, dia punya modul. Modulnya apa? Modulnya ternyata dari bentuk ini. Satu, ada beberapa, 1, 2, 3. Ada modul ini. Kemudian dia diulang, ditarik garis. Nah, sampai ketemu. Jadi biasanya ada satu modul yang modul itu diulang. Diulang, misalnya setelah diulangnya bukan cuma biasa, tapi dengan cara sekalian merotate atau merotasikan bentuk itu. Sampai ketemu bentuk seperti ini. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya dengan belajar mandiri. Bisa sambil browsing-browsing di banyak platform sosial media juga ada. Baik, cukup sekian materi ornamentasi. Nanti kalau bingung mungkin sambil diamati atau dicermati pelan-pelan dari awal tadi. Saya menyimpulkan beberapa hal terkait materi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah satu, ornamentasi dalam Islam itu berbeda dengan ornamentasi di luar Islam. Jadi ornamentasi dalam Islam itu punya tujuan, yaitu dia tidak hanya menghias atau mempercantik, tapi mengingatkan penikmatnya kepada transendensi atau kekuasaan tanpa batas Tuhan. Jadi tujuan utama ornamentasi adalah tetap mengingatkan manusia kepada Tuhannya. Kemudian ornamentasi ini itu punya karakter utama dalam Islam. Yang karakter itu disebut dengan arabes. Arabes ini adalah ekspresi estetis yang biasanya tersusun dari pola yang tidak terbatas. Kemudian pola yang tidak terbatas itu bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Misalnya tadi ada 6 prinsip. 1 dengan cara abstraksi, 2 dengan cara ada repetisi, kemudian ada kombinasi berurutan, kemudian ada dinamis, kemudian ada apalagi tadi terakhir, mungkin bisa dilihat lagi ya, ada 6 prinsip tadi. Kemudian ornamentasi dalam Islam punya 4 fungsi. Fungsi pertama dia pengingat Tuhan, jadi semua fungsi setelah pertama, fungsi 2 sampai fungsi 4, tujuannya tetap adalah untuk mengingat Tuhan. Yaitu fungsi kedua sebagai konfigurasi material, fungsi ketiga transfigurasi material, ketiga transfigurasi struktur, dan keempat fungsi keindahan. Semua fungsi kedua, 3, 4 ini tujuannya tetap adalah tujuan primernya untuk mengingatkan atau menekankan transendensi Tuhan atau mengingatkan nilai-nilai ketauhidan. Kemudian setelah prinsip, ada beberapa motif yang bisa kalian eksplor, motif figuratif dan motif non-figuratif. Apakah boleh menciptakan motif baru? Boleh, selama dia tidak bertentangan dengan nilai Islam. Kemudian yang terakhir ternyata untuk menciptakan atau membuat satu ornamentasi ada beberapa struktur yang bisa kita ikuti strateginya. Yaitu yang pertama tadi struktur terputus, ada struktur berkembang, misalnya ada struktur yang berjalin, dan satu lagi struktur yang berpotongan. Jadi cukup sekian dari saya. Sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan itu mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada Allah. Allah itu indah dan sangat menyukai keindahan, dan mari kita niatkan apa yang kita buat, apa yang sedang kita indahkan ini untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap seni dalam Islam lahir untuk menyampaikan penikmatnya kepada ketidakterbatasan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.